Halo, perkenalkan saya Novisa Putri dari anggota kelompok KKN 7442B. Saya akan sedikit menjelaskan pentingnya pemasaran produk melalui media sosial. Jadi, konten ini itu termasuk dari salah satu program kerja dari kelompok kami. Tolong disimak ya, terima kasih. Lanjut. Pemasaran produk melalui media sosial. Sebenarnya apa sih media sosial itu? Media sosial merupakan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana penggunanya dapat dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa teknologi semakin canggih, zaman semakin berkembang, media sosial semakin banyak digunakan oleh siapapun dan dimanapun dengan mudah diakses dengan melalui jaringan internet. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial itu dahulunya hanya digunakan untuk bersenang-senang, untuk mencari informasi, untuk eksistensi saja. Namun saat ini media sosial juga semakin berkembang, yaitu digunakan untuk berjualan. Karena dengan menggunakan media sosial, kita dapat lebih banyak mencapai target yang akan digunakan untuk pemasaran produk kita. Dengan alasan tersebut, tidak menutup kemungkinan kalau media sosial semakin banyak digunakan tidak hanya untuk bergaya ataupun mencari informasi ataupun bersenang-senang saja, namun kita juga dapat menggunakannya untuk menghasilkan uang. Lalu, mengapa sih media sosial itu digunakan untuk berjualan? Karena berdasarkan dari data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, bahwa data jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 196,7 juta. Wow, itu sangatlah banyak, dan juga kita tidak dapat membatasi ataupun memungkiri bahwa media sosial semakin tahun itu akan semakin berkembang dan banyak juga yang menggunakan. Jadi, kita harus pintar-pintar untuk memanfaatkan media sosial, tidak hanya untuk membuang-buang waktu ataupun bersenang-senang melalui media sosial tersebut. Lalu, apa saja media sosial yang bisa kita gunakan untuk berjualan atau memasarkan produk kita? Media sosial kan macamnya banyak sekali, tapi di sini aku memilih Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga Marketplace untuk kita gunakan sebagai tempat memasarkan produk kita. Pertama, Instagram. Mengapa kita pilih Instagram? Seperti yang kita tahu ya, dulunya Instagram itu hanya untuk posting foto, hanya untuk bersenang-senang saja, seperti yang tadi saya bilang. Tapi saat ini Instagram semakin berkembang dengan adanya fitur-fitur yang untuk berjualan, promosi, ataupun meningkatkan penjualan kita. Instagram kita dapat kelola melalui Instagram bisnis. Jadi dengan adanya Instagram bisnis kita akan semakin berkembang dan juga pengikut kita akan semakin bertambah. Kemudian Facebook sudah sejak dari dulu kita bisa gunakan untuk berjualan. Misalkan kita dapat bergabung dari grup-grup yang sudah ada, ataupun dalam semakin berkembang juga Facebook saat ini sudah ada marketplace-nya. Jadi marketplace Facebook itu kita bisa gunakan untuk gabung menawarkan produk yang kita punya. Kemudian WhatsApp. Kenapa sih aku juga pilih WhatsApp sebagai tempat untuk memasarkan produk kita? WhatsApp itu kan nantinya lebih ke personal, lebih ke pendekatan kita terhadap calon konsumen kita, ataupun kita bergabung di grup-grup yang udah kita punya, itu kita bisa menawarkan produk kita di sana secara langsung. Kita dapat membagikan informasi mengenai keunggulan produk kita, sehingga melalui WhatsApp kita jadi merasa lebih dekat dengan pelanggan. Kemudian marketplace, seperti yang kita tahu juga saat ini sudah banyak marketplace yang ditawarkan seperti Tokopedia, Lazada, ataupun Shopee. Jadi kita dapat bergabung menjadi salah satu pengguna marketplace. Di situ kita dapat memilih Tokopedia, Lazada, ataupun Shopee untuk kita juga menawarkan produk kita dengan menarik ya tentunya.
diragukan lagi bahwa pemasaran produk melalui media sosial itu sangatlah penting. Pertama aku mau jelasin pentingnya pemasaran produk melalui media sosial itu apa saja. Seperti yang kita tahu ya, bahwa kita kalaupun menggunakan media sosial untuk pemasaran produk kita tidak perlu lagi tempat ataupun sewa lokasi untuk memasarkan produk. Seperti misalkan kita sudah punya produk tapi kita hanya tinggal posting produk kita dengan dikemas secara menarik dan juga diberikan caption secara detail untuk dibagikan di media sosial yang sudah kita punya. Jadi biaya yang kita dapatkan itu lebih murah daripada kita sewa, karena kita kalau pemasaran melalui media sosial tidak perlu gudang khusus ataupun tempat khusus untuk menampung barang kita. Barang yang kita akan jual cukup ditaruh di rumah saja. Pemasaran kita melalui online itu akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, target pasar lebih banyak. Jadi pemasaran melalui media sosial itu kita dapat menjangkau calon pelanggan kita lebih banyak. Kita tidak hanya memasarkan produk kita di satu wilayah ataupun satu tempat atau satu komunitas itu saja, namun semua orang yang menggunakan media sosial dapat melihat dan juga mengakses akun media sosial dan produk yang kita punya melalui media sosial tersebut. Jadi jangkauan pemasaran kita tuh lebih luas, siapa saja dapat melihat produk yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini sudah jelas, kita media sosial itu sekarang ada di HP dan akun yang kita punya dari produk kita itu kita genggam sendiri. Jadi di mana saja dan kapan saja kita bisa akses untuk menawarkan produk dan juga untuk mengoptimalkan penjualan kita. Media sosial kita agar ramai. Tapi di sini aku memulai dasar-dasar untuk dalam pemasaran produk tersebut. Jadi pertama kita harus fokus produk yang dijual harus sesuai dengan konten yang akan dipasarkan melalui media sosial yang kita gunakan. Misalkan kita fokus pada makanan, konten kita harus sangat menarik dan juga harus disesuaikan dengan caption yang kita tulis di media sosial kita agar pelanggan itu dapat dengan mudah mencari dan juga mengakses media sosial yang produk kita yang kita tawarkan, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini produk kita makanan, kita bikin akun media sosial melalui Instagram dengan dengan produk makanan, maka kita harus tawarkan ataupun mengikuti akun-akun yang sudah memiliki followers banyak, terutama di fokusnya di food makanan, seperti itu. Terus yang kedua, menarik. Nah, konten di produk yang akan kita tawarkan harus menarik pelanggan sehingga calon konsumen akan menyukai produk yang kita tawarkan. Sebisa mungkin kita membuat feeds Instagram kita itu menarik pelanggan, dan juga caption-caption yang kita berikan tuh harus jelas dan juga tertata dengan rapi ya di feeds Instagram kalau kita pakai akun Instagram di pemasaran produk kita. Karena produk yang kita tawarkan apabila kita difoto dengan menarik dan diedit secantik mungkin, itu akan menarik dan membuat pelanggan tertarik dengan produk kita. Kemudian yang ketiga, aktif yang dimaksud adalah pemilik harus akun media sosial harus selalu aktif dan responsif terhadap pelanggan. Jadi di dalam media sosial itu apabila kita berjualan itu haruslah aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan, dan juga apabila kita menulis caption di dalam suatu produk kita itu harus secara detail, karena dalam pemasaran online pelanggan itu lebih mudah dan juga lebih luas menjangkau produk kita, namun kita juga harus secara detail untuk mengkomunikasikan apa produk kita dan posisinya itu sebagai seperti apa ya produk yang kita tawarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.